terkait dengan pendidikan ya. Iya. Salah satu faktor yang berkontribusi juga dalam terjadinya pernikahan dini ini juga karena kan level pendidikan ya. Iya. Gitu. Pendidikan itu dalam arti kita nggak harus sekolah tinggi. Jadi lingkarannya nanti dia punya anaknya juga kayak gitu juga karena dia melihat pola keluarganya gitu kan. Memang nggak sedikit juga sih Bu, jadi orang tua itu menggunakan cara lama gitu untuk mendidik anaknya, sehingga anak itu kan ngerasa kayak ini tuh udah bukan zaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tresna Puji Ilahi. Pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan podcast bersama dengan salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, yaitu dengan Ibu Yulita Sari, di mana podcast kita kali ini tuh akan mengangkat tema mengenai pernikahan dini. Jadi pernikahan ini itu difokuskan lebih ke sex education-nya, psikologinya, dan juga keagamaannya. Nah, apa aja sih yang dibahas mengenai pernikahan ini? Langsung saja kita menyapa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Ibu selain mengajar ini ada kesibukan lain nggak Bu? Biasa kalau di psikologi kan kita ada menerima konsultasi gitu. Di masa pandemi ini sih masih berlangsung ya, tapi memang virtual gitu ya konsultasinya, seperti itu sih. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Oke. Izinkan saya menanyakan pertanyaan pertama. Sip. Jadi mungkin fenomena pernikahan ini di Indonesia ini sudah tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia. Yeah. Yang dimaksud pernikahan ini di sini tuh dengan rentan usia di bawah 19 tahun. Okay. Gitu. Nah, didukung dengan catatan Badan Pusat Statistik, jadi menyatakan bahwa Indonesia ini berada pada urutan kedua setelah Kamboja di kawasan ASEAN dengan tingkat pernikahan ini tuh tinggi, kurang lebih 23% gitu. Okay. Dan rata-rata berada pada masyarakat pedesaan gitu, pernikahan ini tuh dibanding dengan masyarakat perkotaan. Seperti itu. Dan juga didukung dari data UNICEF bahwa Indonesia ini tuh berada pada posisi ke-7 di dunia gitu. Dan mungkin dari pemaparan tadi itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini berada pada kritis pernikahan ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri mengenai pernikahan ini itu apa sih Bu? Kalau menurut pandangan saya ya, kalau pernikahan dini berarti kan pernikahan di bawah usia 19 tahun kalau menurut Undang-Undang tahun 2019 gitu kan. Itu sebenarnya memprihatinkan sih gitu, karena kita masih banyak PR untuk memberikan edukasi, mensosialisasikan bahwa bagaimana dampaknya pernikahan dini ini pada generasi bangsa sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari faktor-faktor pendukung yang latar belakangi pernikahan dini itu apa aja sih Bu? Sebenarnya kalau pernikahan dini itu kan kalau kita lihat dari fakta terkini itu nanti di masa pandemi ini kan terjadi peningkatan tuh. Iya. Gitu. Di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu sudah ada angka penurunan terkait dengan pernikahan dini gitu. Jadi misalnya sudah ada usaha dari misalnya tokoh masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama ya tadi kan karena di pedesaan yang lebih banyak ya. Nah,
di pedesaan gitu, misalnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang memberikan bukan berminat ya, jadi ibu-ibu yang fokus untuk mencegah ada terjadinya pernikahan dini, yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat gitu ya, dengan bidan mungkin BKKBN gitu ya. Nah mereka itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan atau intervensi gitu kan, dan usahanya juga cukup banyak. Kalau yang pernah saya baca tuh salah satunya itu mereka kalau misalnya ada yang mau melakukan pernikahan dini dan melakukan pencatatan di KUA misalnya gitu, nah mereka melakukan lobby-lobby seperti itu. Terus kemudian mendatangi keluarganya, memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi bagaimana dampak dari pernikahan dini itu nanti pada anaknya kayak gitu ya. Terutama di kebudayaan-kebudayaan yang tradisinya memang cukup banyak, memang tradisi di daerah tersebut atau di pedesaan tersebut, kebiasaan atau tradisi atau kebiasaan yang memang sudah sulit untuk dihindari atau dihilangkan misalnya seperti itu. Nah, tetapi pada masa pandemi ini untuk yang dari yang latar belakangnya karena faktor kebudayaan atau tradisi atau kebiasaan ya, pernikahan dininya gitu. Nah, pada masa pandemi itu kesulitan karena kan ada PSBB. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pernikahan dini gitu, aparat pedesaan tadi atau orang-orang tadi yang concern terhadap pencegahan pernikahan dini tadi gitu kesulitan untuk mendatangi warga, melakukan pendampingan secara intens gitu. Itu kan berdampak juga tuh, makanya angka pada masa pandemi juga salah satunya karena mungkin tadi kondisi di lapangan di daerah pedesaan gitu. Nah di daerah pandemi, di masa pandemi juga gitu, pandemi COVID-19 ini kan angkanya meningkat itu salah satunya juga karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi kan banyak juga sekarang yang terdampak ya, faktor ekonomi. Jadi kesulitan memang orang yang tadinya berdagang, jadi supir angkot gitu-gitu, kan jadinya kesulitan untuk memperoleh penghasilan gitu. Nah kalau anak perempuannya dianggap sebagai beban gitu, maka ya salah satu untuk meringankan beban itu yang menikahkan, karena itu nanti ditanggung jawab suaminya misalnya kalau dari faktor ekonomi gitu. Tapi kalau lihat dari kondisi lainnya bisa terjadi karena keterbatasan aktivitas atau minimnya aktivitas yang terjadi karena dampak pandemi tadi. Jadi kan sekolah PJJ gitu ya, daring online gitu ya, kemudian tidak ada aktivitas keluar rumah, lalu kemudian hanya ngobrol sama teman melalui virtual gitu. Di desa-desa juga kan mereka difasilitasi untuk punya handphone karena harus belajar dengan handphone gitu. Nah terus kemudian kemudahan tadi bisa lihat YouTube, terus kemudian melihat hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilihat, pornografi misalnya seperti itu. Terus kemudian chat online dengan teman-teman yang lawan jenis kayak gitu ya. Nah itu bisa menjadi faktor yang berbeda dari sebelum pandemi gitu untuk kemunculan pernikahan dini. Karena tadi setelah chat banyak nonton porno, terus kemudian melakukan perilaku seksual pranikah misalnya gitu. Akhirnya kan terpaksa jadi pernikahan dini gitu. Jadi justru di era pandemi ini makin meningkat ya Bu ya, karena mungkin kegiatan mereka pun terbatas dan fokusnya cuma ke situ-situ aja gitu ya. Aktivitas remaja jadi kan nggak banyak kan. Kalau misalnya dulu kan misalnya ada kegiatan misalnya keterampilan apa atau les di mana atau misalnya bisa main sama teman-teman lebih leluasa gitu kan. Kan kalau remaja itu kan normal kan. Kalau misalnya main dengan lawan jenisnya gitu kan. Nah, tapi kan stimulasi dari internet ini kan kadang-kadang membahayakan. Nah, di masa pandemi orang tua nggak bisa ngontrol 100% kan, anaknya ngapain aja megang handphone. Apalagi di pedesaan gitu, orang tuanya nggak ngerti lagi gitu. Jadi itu sangat memungkinkan untuk jadi meningkatnya angka pernikahan dini di masa pandemi gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih faktor yang melatar belakangi dari tingginya pernikahan ini. Nah, untuk seberapa berpengaruhnya gitu Bu pergaulan di remaja atau di usia muda di bawah 19 tahun tadi, sehingga pernikahan ini itu meningkat gitu.
besar banget ya, karena kan kalau di remaja itu usia misalnya kita dari anak-anak lulus SD itu mungkin sekitar 12-13 tahun ya. Iya. Nah terus habis itu dia masuk masa puber lah ya, gitu mau puber, terus kemudian akhir balik gitu ya, kan di usia 13-14 tahun. Nah itu kan hormon dalam tubuhnya kan itu memang sedang bergejolak ya gitu, ada proses-proses yang memang terjadi di dalam tubuh, menjalin relasi dengan lawan jenis itu menjadi sesuatu hal yang perlu didampingi seharusnya anak-anak remaja ini gitu. Nah ketika fase itu orang tua atau misalnya abai gitu ya, kurang memperhatikan kondisi ini atau kurang memberikan edukasi terkait seks pranikah gitu, bagaimana berteman dengan lawan jenis seharusnya, bagaimana menutup aurat, terus bagaimana berinteraksi dengan teman-teman walaupun sejenis ya. Nah ini kan nanti kalau ini mungkin pernikahan dini, tapi kan kita juga ada ancaman LGBT gitu kan, kayak gitu. Jadi kan harusnya dari kecil tuh sudah dikenalkan bagaimana caranya untuk menjaga tubuh kita gitu kan, kemudian bagaimana caranya kita bergaul gitu, bagaimana caranya kita berelasi supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang sifatnya nanti penyesalan gitu ya terkait dengan melakukan seksual pranikah gitu. Seperti itu mungkin ya. Berarti seharusnya itu faktor pertemanan tadi pertemanan ya. Pertemanan itu mungkin orang tua tuh harus berperan aktif di sini gimana cara mengarahkan si anak itu mencari teman-teman yang positif yang bisa membawa dia ke arah yang lebih baik gitu ya, ke arah positif gitu. Nah orang tua kan yang mengarahkan, ngelihat, jadi misalnya mainnya sama siapa misalnya kayak gitu kan, terus mainnya kemana gitu, terus kemudian bisa jadi orang tuanya kalau di perkotaan tuh ya atau di pedesaan juga bisa sih, misalnya kenal orang tua teman-temannya kayak gitu kan. Jadi terus kemudian kalau main selain pertemanan sebenarnya yang sekarang mengkhawatirkan itu juga adalah gadget ya, internet gitu. Jadi pertemanannya kan kalau sekarang lebih banyaknya online gitu. Selain Instagram yang dilihat apalagi sih, misalnya TikTok, YouTube tuh lihat apa aja di YouTube gitu kan. Terus kemudian TikToknya suka banyak pornografinya juga enggak gitu kan yang dilihat gitu. Terus kemudian apalagi webtoon misalnya. Kalau webtoon tuh biasanya nonton lagi baca komik-komik yang porno atau enggak gitu. Film, drama Korea misalnya kan banyaknya yang romantis yang akhirnya ngebuat si remaja yang tadinya bergejolak ini biologisnya gitu kan jadinya terstimulasi gitu. Padahal kan banyak aktivitas di luar itu yang bisa dilakukan untuk menghindari, fokusnya hanya ke seksual aja gitu. Kayak gitu. Mungkin tadi pengawasan dari orang tua itu kan sangat penting untuk memberitahu lah gitu. Betul, mengarahkan, mendampingi gitu. Nah mungkin harus ada juga selain mengarahkan untuk memilih-milih teman mungkin gitu ya, juga harus punya dari diri pribadinya sendiri, kayak misalkan walaupun kita gaul sama yang mana aja, yang penting nggak terjerumus di sana gitu, mengalir aja mungkin. Itu kalau pembekalan tersebut Ibu rata-rata orang tua tuh memahami nggak? Nah ya ini tuh sangat terkait dengan pendidikan ya. Salah satu faktor yang berkontribusi juga dalam terjadinya pernikahan dini ini juga karena kan level pendidikan ya. Gitu. Pendidikan itu dalam arti kita nggak harus sekolah tinggi sih, mencari ilmu itu kan bisa dari mana aja. Gitu. Jadi membaca buku, bertanya pada orang yang lebih tahu misalnya gitu kan, terus kemudian mengamati lingkungan sekitar gitu kan, atau misalnya kita punya model atau contoh di desa atau di daerah itu terkait misalnya orang-orang yang sukses, bagaimana proses mereka bisa membesarkan anaknya. Kita kan belajar bisa dari mana aja gitu. Jadi jangan dipatok bahwa dia mah sekolah tinggi gitu. Tapi kan mencari ilmu itu enggak hanya terpatok pada akademis gitu. Kayak gitu. Jadi memang yang perlu distimulasi itu adalah memang orang tua mesti terus belajar. Jadi gini, kalau misalnya kebayang ya kalau misalnya orang tuanya pendidikannya atau
tidak banyak mencari ilmu gitu ya, terus kemudian anaknya nikah dini, terus kemudian anaknya nikah dini ini juga kan putus sekolah. Iya. Misalnya rata-rata kan kalau yang udah nikah dini, misalnya nikah umur 15 tahun lulus SMP, kan mereka jarang ada yang melanjutkan ke SMA gitu. Iya, kan. iya. Gitu. Terus kemudian dia nikah juga dengan anak yang umurnya sama dengan dia 15 tahun atau 16 tahun gitu kan. Terus kemudian dia punya anak, dia kan harus ngebimbing anaknya juga kan. Iya. Tapi pendidikannya juga nggak optimal atau nggak punya kemampuan untuk mendidik anaknya gitu. Nah kan ini jadi kayak lingkaran setan kan. Gitu. Jadi level pendidikannya akan terus di posisi itu, terus kemudian pekerjaan itu pasti pekerjaan yang kasar gitu Iya. kan, kayak gitu. Nah jadi lingkarannya nanti dia punya anak, anaknya juga kayak gitu juga karena dia melihat pola keluarganya gitu kan. Oh iya, Yang iya. kayak gitu. Memang nggak sedikit juga sih Bu, jadi orang tua itu menggunakan cara lama gitu untuk mendidik anaknya, betul. sehingga anak itu kan ngerasa kayak ini tuh udah bukan zaman kita gitu. Betul. Jadi malah bisa dibilang memberontak gitu Bu, dari yang apa ya, misalkan dari orang tua, aturan dari saya seperti ini gitu. Tapi karena memang sudah tidak sesuai dengan sekarang, jadi melakukan sesuai dengan apa yang anak ini inginkan gitu. Nah itu kan makanya perlunya sosialisasi misalnya ke desa-desa Iya. gitu kan, terus memberikan informasi, pengarahan gitu kan, sosialisasi, pembelajaran pada ibu-ibu atau keluarga gitu kan. Psikologi waktu itu juga pernah tuh memberikan intervensi di daerah-daerah gitu kan. Iya. Untuk memberikan pelatihan pada ibu-ibu gitu, bagaimana caranya mengatasi anak-anak remaja, Iya. terus kemudian anak-anak yang masih kecil itu harus seperti apa, cara komunikasinya bagaimana gitu. Nah itu kan salah satu bentuk proses pembelajaran sih. Iya, Jadi iya. jadi menggiatkan juga aparat desa, misalnya gerakan PKK bekerja sama dengan perguruan tinggi misalnya gitu, terus kemudian kita mengedukasi, Iya. memberikan informasi gitu ya, dengan cara yang diterima oleh kebudayaan tersebut ya, atau Iya. daerah tersebut gitu, sehingga lama-kelamaan mereka terbuka gitu ya, bahwa membangun keluarga itu atau menikah itu perlu ilmu. Iya, Gitu, iya, perlu betul. ilmu gitu. Jadi kayak ngasuh anak itu enggak, kalau kita dulu punya anak persis sama seperti itu karena zamannya sudah berubah. Iya. Gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau orang zaman dulu misalnya paraji gitu kan, sekarang kan paraji didampingi bidan, prosesnya juga berbeda misalnya gitu-gitu kan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi yang dilihat kan yang lebih baiknya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Nah mungkin Ibu dari pernikahan ini pasti ada dampak positif dan negatifnya Oke. Bu ya, baik secara fisik, psikis dan lainnya mungkin. Nah menurut Ibu dampak positif dan negatifnya dari pernikahan ini itu apa aja sih Bu? Oke, nah kalau kita lihat positifnya sejauh yang saya baca ya mungkin saya yang terlewat gitu ya, tapi kebanyakan memang lebih banyak riset-riset atau artikel itu menunjukkan ke dampak negatifnya. Iya. Kalaupun misalnya dianggap bahwa pernikahan dini itu adalah menghindarkan diri dari zina loh gitu. Nah harusnya kita melihat bahwa dalam agama juga sebenarnya ada kriteria kesiapan. Oh iya. Nah, kriteria kesiapan inilah yang harusnya digali lebih, dieksplorasi lebih lanjut ya. Betul. Sebenarnya kesiapan itu kan tidak hanya fisik atau badannya yang dia bisa melahirkan misalnya gitu kalau Betul. perempuan. Iya. Gitu. Tapi kan kesiapan mental, kesiapan misalnya itu mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan atau memperoleh uang untuk membiayai kehidupan keluarganya, Ya, dia kemandirian lah maksudnya ke arah sana gitu. Nah, jadi tadi fokusnya apa? Lebih ke fisik, psikis. Oke, ya. Positif ya, ada positif. Nah, jadi kalau orang ngomongin dampak positifnya mungkin itu menghindari zina, kita bisa mikirin cara lain selain untuk menghindari zina itu ada loh. Iya. Jadi jangan misalnya gini, kita punya masalah, tapi dengan menikah apakah masalah itu jadi selesai? Belum tentu. Jangan-jangan kita bikin masalah baru loh. Iya, betul, dengan betul, nikah betul. dini tuh kayak Iya. gitu. Nah, jadi kita mencari cara lain yang kalau di pedesaan yang misalnya secara semuanya tuh orang dari keluarga di desa itu misalnya Islam atau Muslim, berarti kan kita perlu
berkolaborasi juga dengan pemuka agama di situ, gitu kan, menjelaskan bahwa dalam agama itu seperti apa sih, gitu, hal positif. Kalau untuk menghindari zina ada hal-hal lain, misalnya puasa, banyak aktivitas, gitu ya. Terus bagaimana nanti keluarganya juga orang tuanya diajarkan untuk mendampingi anaknya menggunakan gadget seperti itu, gitu kan. Nah, kalau dampak negatifnya, memang cukup banyak. Itu misalnya kalau dari fisik tuh kan bisa kanker serviks, gitu ya, resiko kematian ibu dan bayi, terus kemudian gangguan kesehatan reproduksi, misalnya gitu, karena kan belum siap sepenuhnya si ovariumnya, gitu ya. Misalnya untuk remaja itu misalnya bisa melahirkan, iya, tapi matang sekali atau optimal sekali itu belum, gitu. Jadi makanya resikonya biasanya tampil itu nanti setelah dia usianya cenderung menua, gitu kan, dampak-dampaknya itu baru dirasakan, bisa jadi seperti itu. Karena kan biasanya kalau kanker serviks pun biasanya itu nanti nggak langsung tiba-tiba sakit kan, gitu, ini bertahun-tahun misalnya kayak gitu secara fisik, gitu ya. Terus kemudian ada lagi dampak kalau fisiknya itu bisa jadi KDRT, kekerasan mungkin ya Bu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang fisik yang saya maksud di sini KDRT yang menggunakan fisik ya. Gitu. KDRT itu kan ada yang fisik atau ada yang psikologis. Jadi misalnya gini, kalau fisik misalnya dipukul atau misalnya ditendang, misalnya gitu kan badannya yang kena, berarti kan dampaknya ke arah fisik gitu. Tapi setelah itu kan ada dampak psikologis yang terjadi. Gitu. Nah, itu kalau dia di fisik, tapi ada juga kekerasan dalam rumah tangga itu yang mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada juga yang dia diabaikan oleh pasangannya atau tidak dihargai oleh pasangannya, gitu. Jadi misalnya didiemin, gitu ya, didiemin, terus habis itu tuh dia dicuekin oleh pasangannya, atau misalnya pasangannya selingkuh, kayak gitu. Itu kan disakitin secara psikologis ya, gitu. Jadi sakit hati. Jadi nah itu dampak psikologisnya tuh nanti yang negatifnya kalau yang nikah dini tuh cenderung mudah depresi, stres, karena persoalan yang dihadapi itu belum siap, gitu ya, belum siap untuk diselesaikan, karena pengembangan dirinya itu juga belum optimal, ya kan. Dia harus tahu perannya sebagai ibu apa, perannya sebagai istri itu kayak gimana, ya kan. Terus belum lagi kalau tinggal di rumah mertua, itu kan relasi mertua dan menantu, gitu kan, gitu. Jadi nanti ini curahan hati seorang istri. Curahan hati seorang istri. Jadi harus punya pembekalan dulu mungkin ya Bu ya, harus matang dulu. Iya, itu dampak-dampak negatifnya salah satunya seperti itu. Nah, untuk cara mengubah mindset masyarakat Indonesia gitu Bu, khususnya untuk anak muda sendiri, apa sih Bu cara untuk mengubah mindsetnya? Nah, sebenarnya mungkin yang ini sebenarnya kayak klise ya, tapi ini memang harus kita lakukan, gitu. Kayak yang pendidikan itu memang penting sih, gitu. Kita nggak bisa lepas dari pendidikan. Maksudnya dia sekolah, gitu ya, anak-anak ini sekolah. Terus kemudian bagaimana tuh menstimulasinya? Berarti kan itu tadi dilakukan sosialisasi. Sosialisasinya pada siapa? Pada orang tuanya, karena anak itu ada di bawah orang tua, pengasuhan orang tua, gitu kan. Terus kemudian memperkenalkan pada anak tentang pentingnya pendidikan, gitu kan. Terus kemudian kayak kalau misalnya bakti desa nih, UKM di perguruan tinggi terjun ke pedesaan, misalnya melakukan KKN atau magang, atau misalnya melakukan bakti desa kayak gitu. Nah, itu kan nanti mereka bisa diskusi dengan para remaja di sana, karang taruna di sana, gitu. Proses sekolah itu seperti apa sih, jadi bisa juga bertukar informasi, gitu kan. Terus kemudian gimana caranya cari beasiswa kalau misalnya sekolahnya jauh, gitu. Terus kemudian kerjasama antara perguruan tinggi dengan desa, gitu. Bagaimana nih memajukan pendidikan. Kalau misalnya yang sekolahnya jauh, gitu ya, mungkin kan nggak, nanti ada kerjasama perguruan tinggi dengan aparat desa, dengan berbagai pihak yang misalnya mau berkontribusi memberikan dana, gitu kan, dibangun sekolah yang cukup dekat dengan desa, misalnya kayak gitu. Jadi memang ini butuh kolaborasi sih, gitu loh.
Kita nggak bisa sendiri kalau untuk menstimulasi si generasi muda ini untuk mau melanjutkan sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena dengan wawasan mereka akan jadi lebih terbuka wawasannya dan lebih bijak untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya gitu. Karena pernikahan itu kan jangka panjang ya. Iya. Kayak gitu. Nah mungkin Bu, tadi kalau dalam kondisi normal mungkin kegiatan tersebut itu memungkinkan sekali Betul, untuk betul. dilaksanakan. Tapi kan ketika di era pandemi ini tuh kegiatan tuh terbatas. Betul. Nah mungkin upaya atau cara mengubah mindset di era pandemi ini tuh bisa dilakukan tuh dengan cara apa aja sih? Iya, berarti dengan online ya. Iya. Dengan online, kalau misalnya di desa itu sudah bisa masuk ke internet, misalnya jaringan internet itu ada gitu kan, berarti kan bisa dengan kayak gini gitu, misalnya ada podcast gitu ya. Terus kemudian infografis atau misalnya TikTok yang mengedukasi gitu ya, iya. tentang dampak dari pernikahan dini itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian harusnya bagaimana cara mengelola waktu selama pandemi ini untuk melakukan aktivitas yang lebih positif, misalnya kayak gitu kan. Atau karena banyak banget sebenarnya ilmu yang bisa diperoleh dari YouTube juga kan, misalnya Iya. misalnya belajar gitar gitu ya. Terus kemudian ada edukasi yang diberikan di YouTube gitu untuk anak-anak remaja kayak gitu. Terus kemudian orang tua juga belajar dari menggunakan gadget gitu, diajarin supaya mereka juga tahu cara mendampingi anaknya supaya untuk jangan ngelihat yang porno, caranya untuk disetelnya di gadgetnya tuh kayak gimana sih ya, kayak gitu. Terus tontonan-tontonan yang misalnya mengedukasi itu seperti apa gitu, membuat kerajinan misalnya, atau misalnya berbagai aktivitas yang positif gitu. Itu melalui online sih gitu. Mungkin karena online bisa aja mungkin dari beberapa pihak itu mengemas itu seperti iklan yang menarik gitu ya, untuk bisa anak muda tuh ini asik nih kalau ditonton. Ya kayak gitu. Itu kan rata-rata kalau yang membuat jenuh tuh kayak males nanti aja gitu kan ya. Jadi yang lucu misalnya gitu, kalau remaja yang sukanya tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah itu yang harus yang lucu misalnya, terus yang tidak membosankan gitu kan, kayak gitu. Nah itu dikemas, apalagi misalnya kalau TikTok tuh kan lebih cenderung orang misalnya sekarang tuh lagi tren lah ya, bagaimana cara mengemasnya supaya mau dilihat. Dan infografis juga kan bisa ditaruh di Instagram misalnya gitu kan. Infografis misalnya kayak data-data pernikahan ini itu meningkat, dampaknya apa, terus kemudian atau bisa juga gini, cerita ini mungkin nanti bisa nih juga UKM Bakti Desa nih mengundang misalnya yang mau cerita apa sih pengalaman dia selama menikah dini gitu. Gitu. Jadi yang sudah mengalami langsung gitu. Iya betul, karena biasanya kita kalau orang yang sudah mengalami langsung gitu ya, jadi kita punya gambaran yang lebih jelas. Iya, betul. Gitu misalnya kayak gitu. Atau dari cerita dia kan nanti bisa dapat hikmah tuh, dapat pelajaran tuh orang-orang yang mendengarkan kan gitu kan, enaknya nikah dini itu seperti apa, nggak enaknya kayak gimana gitu, apa yang harusnya disiapkan gitu misalnya kan. Jadi mereka lebih karena sudah pernah mengalami gitu kan, jadi beda biasanya auranya gitu. Terus bisa juga model tuh maksudnya tuh ada orang misalnya nih dari satu daerah yang dia mendapatkan beasiswa, kemudian dia sekolah, kemudian dia sukses misalnya. Nah dia sharing ke daerah-daerah pedesaan atau melalui podcast ini gitu. Gimana sih caranya dia walaupun dari desa terpencil dia bisa punya niat untuk sekolah tinggi walaupun dari jauh, dari daerah pedesaan, atau dia menghindari untuk terjadinya pernikahan dini kayak gitu. Mungkin tadi kan salah satu sosialisasi itu bisa menurunkan kurva yang tadi pernikahan ini tinggi kan ya. Mungkin selain itu ada lagi nggak menurunkan kurva ini? Tadi kolaborasi ya berarti kolaborasi perguruan tinggi, kolaborasi pemerintah, kolaborasi masyarakat, komunitas yang peduli dan emang concern terhadap pernikahan dini dan keluarga dan peradaban ya. Karena kan
pernikahan dini ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita bisa meninggalkan generasi yang lemah atau generasi yang kuat selanjutnya gitu kan. Iya gitu. Jadi kita perlu bekerja sama gitu ya. Tidak menekankan pada harusnya pemerintah aja nih ini. Nggak bisa karena kita masyarakat Indonesia itu luas banget gitu. Iya. Dari Aceh sampai ke Papua gitu, kemudian variasi perkotaan, pedesaan, apalagi masih banyak yang mungkin tinggal di gunung-gunung, gitu kan, yang belum paham harus seperti apa, gitu-gitu. Sedangkan dunia itu terus berubah, Iya betul. gitu. Nah, yang perlu kita cegah itu tadi sebenarnya juga salah satunya itu tadi mengenalkan bagaimana sih dampaknya kalau melakukan seksual pranikah itu terhadap psikologis dan fisik si perempuan dan laki-laki ini gitu ya. Nah, tapi memang lebih banyak korbannya kan perempuan kan. Iya betul. Gitu. Banyak perempuan gitu. Sebelum mereka hamil harusnya mereka mungkin tuh bisa eksperimen dulu. Kalau bawa perut itu misalnya sampai kalau 9 bulan tuh bisa naik lebih dari 10 kilo ya. Rata-rata kayaknya lebih karena lebih kaya. Belum tahu. Ya, jadi naiknya itu naik berat badan. Iya. Naik berat badan kita tuh normal itu bisa 11 sampai 15 kilo lebih gitu. Nah, coba gitu ya yang masih remaja-remaja itu misalnya 14 tahun, 15 tahun, mereka diminta untuk nyoba tuh kalau misalnya di badannya itu ya selama 24 jam aja bawa itu ya kelapa, dia bawa kelapa misalnya gitu kan. Nah, supaya mereka bisa merasakan sebenarnya berat gitu. Iya. Terus kemudian atau misalnya mereka diberikan eksperimen atau misalnya dikasih pengalaman mereka harus ngurus bayi selama 24 jam. Gitu. Kan bayi itu kan tidurnya kadang-kadang siang tidur, malam kan dia bangun gitu. Nah, terus harus paham bagaimana cara mandiin bayi segala macam. Nah, itu kan dari situ kan mereka punya pengalaman minimal gitu. Iya. Gitu. Atau kita juga bisa memaparkan, memberikan film atau tontonan tuh kayak misalnya film 2 garis biru ya. Ya, misalnya seperti itu gitu. Yang kita lihat mungkin memang ada yang melihat misalnya film itu tuh nggak bagus misalnya ditonton, tapi yang kita lihat misalnya ada sisi edukasinya nih, misalnya bahwa dampaknya ketika di usia itu kamu salah mengambil langkah, dampaknya jangka panjang, masa depan ya Bu ya. Masa depan, iya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya undang-undang ini tuh dirancang sudah bagus, tetapi yang ada misalnya tuh ketika pelaksanaan di lapangannya mungkin ya Bu ya. Mungkin bukan pelaksanaan juga ya, jadi lebih ke kondisi masyarakat kita yang memang belum siap. Iya kayak gitu. Karena mungkin kalau di negara-negara berbeda kalau undang-undangnya sudah ada gitu ya, terus kemudian orang yang melanggar undang-undang itu kan misalnya dapat hukuman. Iya betul. Gitu atau misalnya di penjara atau apa kayak gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini kan itu jadi kayak dilema juga kan gitu seperti itu. Karena kan kalau pengajuan dispensasi kepada secara hukum mereka nanti udah ngelaju dispensasi tapi nggak dikabulkan, terus kemudian kehamilan di luar nikah, terus kemudian anak hamil nggak legal misalnya nggak boleh menikah gitu, apakah dampak sosialnya lebih parah atau enggak gitu. Iya betul. Jadi kan kita harus timbang-timbang juga mudorot atau enggaknya kayak gitu kondisi itu gitu. Kalau untuk ciri seseorang sudah siap untuk memutuskan menikah itu ada nggak sih Bu ciri-ciri khususnya gitu? Ciri-ciri khusus ya sebenarnya kalau orang mau menikah itu kan kalau ditanya nih ya secara umum kalau orang-orang ditanya kamu udah siap nikah belum sih gitu. Rata-rata orang selalu bilang nggak ada orang yang mungkin 100% siap menikah gitu ya. Betul. Gitu karena pasti ada aja misalnya keraguan gitu kan karena misalnya pasangan, bukan hanya pasangan, kita juga berubah, manusia itu kan berubah ya. Iya. Itu manusia itu berubah, lalu kemudian ketika menikah itu kita bukan menyatukan sebenarnya, kita menjadi kita sendiri harusnya kenal dulu sama diri kita. Betul. Gitu. Yang susah tuh kadang gitu Bu, mengenal diri sendiri. Nah, gitu. Iya. Kita itu orangnya seperti apa, kita bagaimana, apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita dibesarkan dari keluarga kita. Iya. Apa isu-isu negatif yang muncul di dalam diri kita gitu ya. Misalnya the dark side of me itu apa, misalnya gitu kan. Misalnya
hal-hal yang buruk itu kadang nggak kita sadari dan itu berdampak dalam relasi pernikahan kita. Itu kan perlu dikomunikasikan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kadang-kadang orang lebih cenderung mengabaikan gitu. Jadi kita atau remaja gitu, atau misalnya remaja yang sebenarnya sudah cukup matang gitu, misalnya umur 20-an lah ya. 20-an atau misalnya 24 tahun yang memang waktunya mungkin menurut undang-undang juga sudah siap untuk menikah, gitu, diperbolehkan untuk menikah. Kadang-kadang sebenarnya juga belum siap menikah gitu. Karena tadi patokannya bukan usia. Iya betul, patokannya bukan usia, tapi kematangan secara mental gitu ya. Jadi kayak misalnya bagaimana dia mengelola emosi gitu. Atau isu tentang divorce dalam keluarga gitu. Itu bisa kita lalui dengan cara yang positif. Kayak gitu. Nah mungkin buat para remaja nih, jadi jangan, mumpung masih muda mungkin perbanyak pengalaman gitu, betul. Biar bisa mengubah pola pikir semakin luas gitu ya Bu ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, saran dari Ibu untuk tidak terjadi pernikahan ini itu apa sih? Iya, berarti tadi ya pendidikan. Jadi remaja-remaja perlu distimulasi dengan belajar. Terus belajar dari mana saja, karena kan sekarang dunia itu terkoneksi satu sama lain ya. Betul. Kita tinggal di Indonesia, kita bisa kontak dengan orang yang ada di Amerika, kita bisa kontak dengan orang di seluruh dunia gitu, sehingga sepertinya itu dekat sekali gitu. Hal ini sebenarnya paradoks sih. Itu bisa dapat hal yang positif, kita juga bisa dapat hal yang negatif. Nah, untuk bisa kita terus punya positive vibes gitu ya, untuk selalu punya lingkungan yang positif, makanya kita perlu orang-orang yang punya visi yang sama. Betul. Gitu, punya teman-teman yang sama, yang saling mensupport gitu kan. Terus kemudian yang terutama untuk di daerah pedesaan juga nih, kalau pedesaan berarti kan kita terus harus melakukan sosialisasi, kampanye gitu ya. Bagaimana kita sharing dengan masyarakat di sana gitu, untuk adik-adiknya, untuk karang tarunanya, bagaimana mereka punya aktivitas lain yang istilahnya menghasilkan gitu ya, misalnya entah itu keterampilan menjahit, entah itu keterampilan musik, misalnya yang membuat minat dan bakat mereka tuh muncul gitu. Jadi supaya nggak hanya fokus mikirin ke hal-hal yang berbau seksualitas, hal-hal yang berbau pornografi gitu, karena itu kan energi ya yang harus kita gerakkan gitu. Jadi memang kalau di perkotaan kan kebanyakannya tuh faktor penyebabnya karena hamil di luar nikah tadi kan, gitu. Nah itu juga harus banyak wawasan, pergaulan kayak gitu yang ke arah positif. Nah supaya positif itu gimana ya tadi? Kita punya teman gitu. Kalau misalnya teman kita kejerumus misalnya ya ke hal-hal yang negatif, ya kita jangan cuek aja gitu. Kita tanya, kita bantu gitu ya. Kita terus memberikan perhatian kepada teman kita. Jadi setiap manusia itu punya sisi positif dan negatif dalam dirinya gitu. Dengan kita beri perhatian ke orang-orang di sekitar kita, kita menebarkan kasih sayang, menebarkan perhatian untuk orang-orang di sekitar kita. Insya Allah sih nanti ke depan orang-orang juga jadi menyadari gitu bahwa lingkungan yang tadi negatif itu bisa loh berubah gitu. Manusia itu bisa ditakdirkan berubah loh, walaupun caranya memang nggak mudah gitu. Nah, luar biasa dan sangat menarik sekali teman-teman mengenai pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Banyak sekali pesan yang tadi diberikan khususnya untuk saya gitu Ibu, sebagai bekal untuk saya ke depannya, sebagai wawasan juga sebagai biar saya lebih mempersiapkan diri gitu untuk nantinya memutuskan untuk menikah gitu. Dan saya harap untuk masyarakat khususnya anak muda di luaran sana yang mungkin bisa dikatakan di bawah umur gitu. Jadi untuk lebih bisa peka gitu, bisa lebih memahami dulu dirinya sendiri mungkin sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Nah, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sehat selalu. Amin. Dan semoga lancar di puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Paling gitu aja podcast kita kali ini, dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.